Iki cerita salah sawijining desa ing tlatah Kabumian dumadine Pakuran. Apa ini? Panas, panas, tolong. Tubuhku, tubuhku panas. Ampuni aku, Dewa. Ampuni aku. Ah. Nah, teman-teman, penasaran kan sama lanjutan ceritanya? Sebelum itu, jawab dulu salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Azam. Azam bersekolah di SMP Negeri 2 Kebumen. Kali ini Azam akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Sepenggal Kisah Masyarakat Pakuran. Cerita ini adalah karangan Azam sendiri loh teman-teman. Simak baik-baik ya. Di sebuah desa di daerah Kabumian, tinggallah dua bersaudara yang sedang berkelana untuk menambah ilmunya. Sang kakak bernama Raden Pakur. Ia memiliki sikap rendah hati, bijaksana, dan dermawan. Namun berbeda dengan sang adik yang bernama Raden Tirta. Ia memiliki sikap pemarah, egois, dan keras kepala. Di suatu pagi yang cerah, Raden Pakur membangunkan Raden Tirta yang masih tertidur lelap. Tirta, Tirta, ayo bangun, mari kita berolahraga. Apa sih Kakang? Tidak usah ganggu aku. Berolahraga itu sangat tidak penting. Mending aku tidur. Akhirnya Raden Pakur berolahraga sendirian. Ia juga melatih kemampuan bela dirinya. Udara pagi yang segar. Aku beraktivitas untuk menghilangkan rasa malas agar menjadi manusia yang berkualitas. Hah! 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 Iya! Hah! Keesokan paginya, saat Raden Pakur sedang berjalan menyusuri desa, ia bertemu Pak RT. Selamat pagi Pak RT. Pak RT, bagaimana keadaan desa kita Pak? Walah, selamat pagi Pak Pur. Desa kita cukup baik. Namun akhir-akhir ini kekeringan terjadi dan lingkungan semakin kotor akan sampah. Bagaimana jika besok pagi kita semua bergotong royong untuk membersihkan lingkungan? Walah, ide bagus toh Pak Pur. Akan saya sampaikan ke para warga. Akhirnya Pak RT mengumpulkan para warga. Wara wara wara, wara wara wara. Para warga, besok pagi kita semua kumpul ya. Kita membersihkan lingkungan agar lingkungan kita bersih dan juga sehat. Siap Pak RT, kata para warga. Keesokan paginya, para warga telah berkumpul untuk membersihkan lingkungan. Tak hanya orang tua, namun anak-anak juga ikut membersihkan lingkungan sambil menari dan menyanyi.
Mentari pagi, tuk siapkan diri, menyongsong hari, tuk menggapai mimpi. Melangkah maju dengan semangat baru. Setelahnya, para warga berniat membersihkan diri di sumur milik Raden Tirto. Namun Raden Tirto tidak setuju dengan hal tersebut. Hei, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian mengambil air dari sumurku ini? Tirto, Kami semua sudah izin ke Raden Pakur. Dan Raden Pakur juga mengizinkan. Betul apa betul para warga? Halah. Aku tidak peduli. Ini adalah sumurku. Aku tidak akan membagikan setetes air pun untuk kalian semua. Pergi. Hus. hari demi hari berlalu. Desa itu semakin kekeringan dan sifat Raden Tirto semakin keras kepala. Suatu hari datanglah pemuda dengan penyakit kulit yang menyeramkan, bagaikan sisik naga. Ia meminta sedikit air di sumur milik Raden Tirto. Tirta, bolehkah aku meminta sedikit air dari sumurmu? Pergi. Tidak boleh. Ini adalah sumurku. Jorok sekali kamu, dasar pemuda menjijikan. Bagaimana jika sumurku nanti tercemar gara-gara penyakit kulit menjijikanmu itu? Pergi. Tak terima dikatakan seperti itu, pemuda tersebut mendorong Raden Tirto hingga terjatuh. Raden Tirto pun mengejarnya hingga ke tengah hutan. Sesampainya di tengah hutan, tiba-tiba pemuda tersebut berubah menjadi seekor naga yang besar. Ia berkata bahwa sesungguhnya ia adalah seorang dewa dari kayangan yang turun ke dunia untuk membalas keegoisan. Hei menungso, aku dewa saka kayangan ingkang mudhun marang donya. Naga itu terbang ke atas langit dan tiba-tiba sekujur tubuh Raden Tirto merasakan panas yang amat mendalam. Apa ini? Hentikan aku mohon. Tubuhku panas. Ampuni aku dewa, tolong. Raden Tirto berubah menjadi seekor naga yang besar dan langsung tenggelam ke dalam tanah. Matahari mulai terbenam, berkumandanglah suara azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepat saat azan maghrib berkumandang, semburan air yang deras muncul tepat di mana Raden Tirto tenggelam. Piur! Air itu terus mengalir bagaikan sebuah sungai. Hari demi hari berlalu, kini aliran air itu telah menjadi sebuah sungai yang digunakan oleh para warga untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan semenjak saat itu, desa tersebut tidak pernah mengalami kekeringan lagi. Nah, teman-teman, itu tadi cerita dari saya. Sekian dulu ya, teman-teman. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.